Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Aulia, asal sekolah SMA Negeri 4 Palu. Saya dari kelas 12D. Pada video pembelajaran kali ini, saya diberi tugas untuk berandai-andai mengenai sistem pemerintahan di Indonesia saat ini, apa yang ingin saya ubah atau ingin saya kembangkan jika suatu saat saya menjadi seorang pemimpin negara Republik Indonesia. Dalam aspek pendidikan, negara Indonesia seringkali dianggap merupakan salah satu negara yang mutu pendidikannya masih tergolong rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. Bahkan di kalangan ASEAN, bangsa Indonesia termasuk golongan yang mempunyai kualitas sumber daya manusia paling rendah. Hal ini terjadi karena sistem pendidikan di Indonesia masih belum berfungsi seperti yang diharapkan. Maka dari itu, pendidikan di Indonesia harus segera diperbaiki agar mampu melahirkan generasi penerus bangsa yang unggul, berkarakter, dan berprestasi di segala bidang agar bangsa Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara lainnya. Untuk melakukan perbaikan sistem pendidikan di Indonesia diperlukan sistem yang responsif terhadap perubahan dan tuntutan zaman. Untuk memperbaikinya dilakukan mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan di perguruan tinggi sekalipun. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus menggunakan sistem pendidikan dengan pola kebijakan yang sesuai dengan karakter Indonesia. Pendidikan di Indonesia sendiri adalah pendidikan yang diselenggarakan di Indonesia baik secara terstruktur maupun non-struktur. Pendidikan di Indonesia ini secara khususnya menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atau biasa disebut Kemdikbud. Saat ini, kita ketahui bahwa semua penduduk wajib mengikuti program belajar 12 tahun. Karena dengan belajar, masyarakat Indonesia mampu mengikuti arus global dan mengejar segala ketertinggalan dari negara lain. Tetapi, pada kenyataannya, sekarang ini masih banyak juga penduduk di Indonesia, terutama generasi penerus bangsa yang masih belum bisa mengenyam pendidikan sama sekali, karena terkendalanya beberapa faktor, termasuk faktor ekonomi dan tenaga pendidik yang ada di daerah. Dalam era yang sudah mengglobal ini, diharapkan dalam kepemimpinan dan kementerian yang baru nanti, hal tersebut tidak boleh terjadi, karena akan menghambat perkembangan sumber daya manusia dan bangsa Indonesia itu sendiri. Oleh sebab itu, dari pemerintah Indonesia, terutama Kementerian Pendidikan yang baru nanti, harus mengambil kebijakan dan membuat sistem pendidikan yang benar-benar mampu memperbaiki masalah tersebut. Seandainya saya menjadi Menteri Pendidikan, saya akan merubah sistem pendidikan sekarang menjadi lebih maju agar negara yang dulu pernah disegani di Asia ini tidak tertinggal jauh dari negara lain, baik dari negara-negara maju di Eropa, Asia, bahkan di Asia Tenggara. Sistem pendidikan yang tidak merata di setiap daerah yang menjadi fokus utama saya nantinya. Saat ini, banyak kota besar yang memiliki kualitas pendidikan yang tidak bisa diragukan lagi. Bahkan saat ini sudah bertaraf internasional. Banyak sekolah-sekolah asing yang memiliki kualitas internasional yang didirikan di negara tercinta kita ini. Namun, seperti langit dan bumi, kualitas pendidikan di kota-kota kecil atau daerah pegunungan atau daerah terpencil amat sangat jauh tertinggal dibanding di kota-kota besar. Mulai dari fasilitas yang sangat kurang seperti rusaknya bangunan sekolah yang tak lekas diperbaiki, bahkan ada yang sampai menumpang di rumah warga. Selain itu juga, kurikulum yang diajarkan pun jauh berbeda dengan kota-kota besar. Selain itu, fasilitas penunjang pembelajaran yang tidak tersedia hingga jumlah tenaga pengajar yang terbanding terbalik dengan tenaga pengajar yang berada di kota-kota besar. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.